Jadi kalau ada akun yang menyalahi aturan, tertangkap patroli cyber, akan diserahkan kepada Direktorat Cybercrime Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kali ini bertemu lagi dengan podcast Presisi Polda Sumatera Selatan, Kito Paca. Nah, hari ini podcast kita akan membahas tentang berbijaklah menggunakan media sosial. Nah, podcast Polda Sumatera Selatan ini juga merupakan salah satu wadah informasi Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui bersama nih, bahwa saat ini media sosial sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pria, wanita, ibu-ibu, anak-anak, semuanya, semua kalangan usia sudah bermain media sosial. Nah, ada berbagai fasilitas di media sosial yang sudah tersedia, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Berbagai aktivitas di media sosial ini dilakukan untuk mencari informasi, edukasi, ataupun juga menjalankan bisnis yang seperti kita ketahui selama ini. Nah, untuk itu, dulur presisi Polda Sumatera Selatan sebenarnya bijak menggunakan media sosial seperti apa sih yang harusnya kita lakukan agar terhindar dari resiko-resiko yang akan hadir kalau kita salah menggunakan media sosial. Nah, untuk itu edisi podcast hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan membahas dan juga mengupas tentang bijak menggunakan media sosial. Dan sebagai narasumber telah hadir bersama kita kali ini yaitu Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Supriyadi MM. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tiara. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Tiara. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya Pak di podcast Presisi Polda Sumatera Selatan. Dan juga kita sudah kedatangan juga narasumber kita yaitu penggiat media sosial yaitu Mbak Sherly. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Sherly? Baik. Senang sekali, dan hari ini kita akan membahas tentang bijaklah menggunakan media sosial Pak. Sebagai pembuka perbincangan kita hari ini, boleh saya nanya suatu sama Bapak, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi diadakannya podcast Presisi ini sendiri? Yang pertama Mbak Tiara, bahwa kita masih melihat masih banyak anak-anak muda menggunakan medsos tapi salah dalam penggunaannya. Kalau dulu ada istilah apa, mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang sudah berubah Mbak Tiara. Sekarang ini adalah jarimu adalah harimaumu. Jadi kalau salah kita menggunakan jari bermedsos, resikonya berhadapan dengan hukum Mbak Tiara. Wah, ngeri juga ya Pak ya. Nah Pak, sesuai dengan topik perbincangan kali ini, saya ingin sedikit bertanya Pak, sebenarnya bijaklah menggunakan sosial media itu apa sih Pak? Maksudnya begini Mbak Tiara, jadi sekarang kan tidak menjadi rahasia umum, semua masyarakat menggunakan medsos. Jadi kalau kita memposting suatu media memposting suatu kegiatan agar tidak menyalahi aturan atau memposting hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Kalau dari segi hukum Pak, apakah sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan media sosial, dan selanjutnya tuh sanksi apa saja sih Pak kalau misalnya kita tuh sembarangan gitu bermedia sosialnya? Sebenarnya sudah ada Pak Tiara. Pada tahun 2016 sudah dikeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016. Kemudian Junto Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini adalah undang-undang yang mengatur terkait dengan penggunaan media sosial, Mbak Tiara. Jadi juga kita nggak bisa sembarangan ya Pak kalau misalnya pakai media sosial, dan juga mungkin ini informasi juga nih untuk penggiat media sosial kita Mbak Sherly ya. Iya. Lalu Pak, seperti apa peran Polri Pak mengawasi atau menangani permasalahan, maksudnya permasalahan di media sosial? Misalnya kan kadang di media sosial tuh ada yang berantem gitu, ada penipuan gitu. Kalau Polri seperti apa Pak? Peran Polri Pak? Jadi peran Polri Mbak Tiara di sekarang saat ini mulai tahun 2018 Divisi Humas membentuk biro baru yaitu Biro Multimedia. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan patroli cyber.
patroli di bidang media sosial. Nah, di situ akan terlihat akun-akun mana yang bermasalah. Jadi kalau ada akun yang menyalahi aturan, tertangkap patroli cyber, akan diserahkan kepada Direktorat Cybercrime Polda Mabes Polri. Terus Pak, ini kan kalau media sosial ini kan pasti semua kalangan ya Pak, tidak menutup kemungkinan juga anggota Polri juga ikut bermedia sosial. Terus kalau tiba-tiba nih Pak ada anggota Polri yang salah dalam bermedia sosial, itu kira-kira gimana nih Pak? Adakah hukuman atau gimana? Ya, pada prinsipnya bahwa hukum kan sama di muka hukumnya, baik kita anggota. Jadi memang untuk bijaklah menggunakan media sosial ini berlaku untuk semua kalangan ya Pak? Betul. Nah Pak, ada pertanyaan juga dari netizen ini. Jika seseorang menggugah berita bohong atau ujaran kebencian sehingga menjadi viral, kemudian yang bersangkutan menyadari dan menghapus postingan tersebut dan membuat postingan klarifikasi atau meminta maaf, apakah pelanggaran yang dilakukan tetap dapat diproses meskipun tidak ada yang membuat laporan Pak tentang pelanggaran tersebut? Tetap Mbak Tiara, karena undang-undang ITE ini kan bukan delik aduan. Jadi manakala dia sudah memposting kan jejak digital tidak akan hilang dia. Jadi bisa akan diproses terus sesuai aturan berlaku. Ya. Kalau begitu, ini informasinya sangat bagus banget ya teman-teman netizen, dulur presisi Polda Sumatera Selatan, bahwa memang kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Balik lagi ke tugas kepolisian Pak, sebenarnya kalau untuk Polda Sumatera Selatan sendiri Pak, untuk pemanfaatan sosial media, apakah Polda Sumatera Selatan sudah mempunyai program-program khusus seperti itu Pak? Oh sudah Mbak Tiara, jadi kita sebenarnya Polda Sumsel ini ada beberapa platform yang kita miliki ya. Jadi mungkin para sobat-sobat podcast bisa memfollow akun-akun resmi Humas Polda Sumsel yang ada di media sosial, sehingga para sobat bisa melihat perkembangan apa yang ada di Polda Sumatera Selatan, Mbak Tiara. Jadi Polda Sumatera Selatan sendiri sudah punya akun media sosial ya Pak ya, di platform itu. Betul. Terus Pak, tentang sumber daya manusia yang ada di Polri Pak, khususnya anggota Polri atau personil Polri, apakah memang personil Polri kita ini khususnya Polda Sumatera Selatan ini sudah memanfaatkan media sosial dengan baik, atau justru malah belum tahu nih medsosnya, sebenarnya medsosnya buat apa sih kalau untuk kepolisian gitu Pak? Kalau kita lihat Mbak Tiara, hampir sebagian besar anggota Polri Polda Sumsel sudah memahami atau mengetahui tentang media sosial. Hanya mungkin paling kita hanya mengingatkan saja kepada para anggota agar tidak salah dalam menggunakan media sosial. Oh iya Pak. Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Polda Sumatera Selatan sendiri sudah mempunyai platform media sosial. Nah, terus Pak, kalau di platform media sosial gitu, bisa nggak sih masyarakat tuh mengadu gitu Pak, misalnya ada kecelakaan, Pak, ada kriminalitas segala macam tuh, bisa nggak Pak pakai? Oh jadi gini Mbak Tiara, Polda Sumsel selain memiliki akun di medsos, kita juga punya web, yaitu dengan nama webnya www.sumsel.polri.go.id. Nah di sini ada salah satu fitur tentang terkait dengan laporan pengaduan. Jadi masyarakat bisa mengklik fitur lapor pengaduan dan memberitahukan tentang kejadian atau hal-hal terkait dengan pidana maupun kecelakaan lantas. Oh gitu. Jadi sekarang sudah dimudahkan ya, masyarakat bisa langsung akses di website ataupun media sosialnya Polda Sumatera Selatan. Pak, kalau untuk pengaduan misalnya gitu, aku nih mau lapor ke polisi, Polda Sumatera Selatan punya apa sih Pak, kayak pengaduan khusus gitu Pak, apa WA atau gitu, ada nggak sih Pak? Jadi betul Mbak, jadi sekarang sejak dipimpin oleh Bapak Irjen Pol Rahmat Wibowo, beliau membuka link khusus WA tentang pengaduan bagi melapor pengaduan dari masyarakat dengan menggunakan WA di nomor 0813 7000 2110 Mbak Tiara. Oh, jadi ada WA khusus ya Pak? Wah, betul, jadi betul. Masyarakat sekarang sudah dimudahkan sekali untuk melakukan interaksi dengan kepolisian, bisa melalui media sosial, website, ataupun juga bisa chat WA langsung. Betul. Oh ya Pak, dan tadi kita ngobrol terus nih, tapi saya belum ngobrol sama penggiat medsos sendiri yang di kalangan mahasiswa nih. Jadi menurut Mbak Sherly, kira-kira kalau mahasiswa tuh kalau bermedia sosial tuh seperti apa sih? Untuk saya sendiri ya, ini saya pribadi untuk menggunakan media sosial, ya kita harus pilih-pilih. Apalagi media sosial kita like aja, contoh kayak Instagram, kita like satu favorit makanan gitu, nanti yang bakal keluar makanan. Nah hati-hati apabila kita
menyukai satu postingan yang itu ternyata berita-berita yang kurang layak dilihat, kurang layak ditonton, apalagi untuk anak-anak yang masih di bawah umur, dan termasuk untuk saya yang masih akan berkembang sebagai remaja, itu nanti di Branda bakal langsung muncul. Nah, hati-hati untuk semua para teman-teman yang remaja yang khususnya menginjak remaja juga dalam meng-like, mengkomen, atau memberikan caption-caption di postingan apapun. Oh gitu. Terus kalau untuk Mbak Sari sendiri, kalau kehadiran Polri di media sosial udah berasa belum? Berasa banget lah, jelas. Karena banyak banget kejadian dari adanya kesalahgunaan fitur-fitur sosmed ini tadi yang sudah dibantu oleh polisi. Ini luar biasa. Polisi itu selalu gercep ya, cekatan dalam menangani kasus-kasus yang kayak gini. Contohnya banyak yang viral-viral yang nggak tahu jalan arahnya kemana, yang contoh kayak berita hoax, contohnya kayak radikalisme. Polisi langsung ambil alih itu semua. Nah Pak, mungkin Bapak ada tips sekali sebaiknya yang dilakukan masyarakat itu agar tidak menyalahi ketentuan dalam bermedia sosial seperti apa Pak? Jadi yang pertama kepada rekan-rekan kaula muda khususnya, sebelum share agar dicek terlebih dahulu apakah yang akan kita share tersebut ada hal-hal tidak baik atau hal-hal tidak benar. Jadi cek sebelum di-share itu. Cek and recheck sebelum di-share ulang. Kadang-kadang kita banyak menerima dari teman-teman, tapi kita tidak baca terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak. Karena jangan sampai kita membantu meng-share justru kita mendapat pelanggaran hukum. Berarti saring sebelum sharing. Betul, saring dulu sebelum ya. sharing. Betul. Sobat-sobat dulur Presisi Polda Sumatera Selatan, ingat jadi saring sebelum sharing. Jadi dulur Presisi Polda Sumatera Selatan, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memanfaatkan betul media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Kabid Humas Polda Sumatera Selatan dan juga penggiat media sosial hari ini Mbak Sherly yang telah berkenan hadir dan berbincang dengan podcast Presisi Polda Sumatera Selatan. Dan dulur Presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, demikianlah tadi pembahasan kita tentang bijaklah bermedia sosial. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber dan juga dengan tema yang menarik lainnya. Saya Bribtu Tiara pamit undur diri. Kita bareng ya Pak. Ya. Podcast Presisi Polda Sumatera Selatan, kita baca.